Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang tata bahasa Inggris. Yang mana sebelum UTS kita telah membahas berbagai jenis tenses, ada present tense, past tense, present progressive, past progressive, dan seterusnya. Apa yang saya jelaskan kemarin itu masih bentuk aktif. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat pasif. Baik, perhatikan kalimat ini. The chair is being made by the carpenter. Jadi kursi is being kalau to be plus verb ing ya, maka ini sedang. Seperti yang kita bahas di tense sebelumnya. Jadi sedang made ini verb 3, kalau dia pakai verb 3 maka artinya dibuat. By ini artinya oleh, the carpenter tukang kayu. Nah, ini adalah contoh kalimat pasif. Ya, jadi kursi sedang dibuat oleh tukang kayu. Sekarang kita akan membandingkan apa perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Bisa dilihat di sini, the carpenter sanded the wood. Tukang kayu tersebut mengamplas kayu. Jadi di sini subjek, tukang kayu, mengamplas, sanded, verbnya atau predikatnya, objeknya adalah kayu. Sementara pada kalimat pasif, the wood, yang tadinya objek, sekarang the wood-nya sebagai subjek. Kayu was sanded, yang tadinya sanded saja, maka di sini ditambahkan to be. Dan sanded di sini verb 3. Jadi, kalau to be plus verb 3 artinya ini pasif. Di amplas, tambahkan by oleh, yaitu pelaku, yang tadinya subjek berubah menjadi objek oleh tukang kayu. Jadi itu perbedaan pola dari aktif sama pasif. Maknanya sama. Nah, bisa dilihat di sini ya, contoh lainnya. Jadi Carol sold the house. Ini past tense karena sold menggunakan kata kerja kedua. Carol di sini sebagai subjek atau pelaku yang menjual ini. House ini adalah yang dijual, objeknya. Jadi Carol sebagai subjek, Carol menjual rumah. Ketika pada pasif, maka terjadi pertukaran posisi. Yang tadinya objek di belakang, maka objeknya diubah menjadi subjek. Jadi posisinya di depan, yang namanya subjek pasti di depan. Jadi yang tadinya the house di belakang, maka the house jadi subjek di depan. Nah, yang tadinya sold, menjual, maka diubah menjadi dijual. Gimana caranya mengubahnya dari menjual menjadi dijual? Tambahkan to be, sesuai dengan tenses. Karena ini tensesnya past tense, maka to be dalam past tense adalah was sama were. Karena jumlah house ini 1, maka to be-nya adalah was. Sold ini tadi verb 2. Sementara yang di sini adalah verb 3. Gitu. Nah, tambahkan by, baru Carol pelaku, taruh di belakang. Jadi by Carol. Jadi objek pada kalimat aktif ini berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Mengapa sih kita harus mengubah kalimat aktif sama pasif? Jadi penekanannya berubah. Kalau yang namanya yang kita sebutkan pertama kali, maka fokus atau stresnya, tekanannya pada yang disebutkan pertama kali. Jadi kalau pada kalimat C, Carol sold the house, Carol menjual rumah, itu tekanannya atau informasi penekanannya itu tentang Carol, yaitu Carol menjual rumah tersebut. Gitu. Nah, tapi kalau pada kalimat pasif, penekanannya itu bukan pada si Carol, tapi penekanannya pada rumah, yaitu rumah dijual oleh Carol. Sekarang saya punya contoh kalimat dalam bahasa Indonesia saja. Bandingkan rasanya apakah ada perbedaan atau tidak antara dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, seseorang menembak presiden yang sedang pidato. Seseorang menembak presiden yang sedang pidato. Anggap saja itu headline koran. Bandingkan dengan kalau kita ubah menjadi seperti ini. Presiden ditembak saat pidato. Yang mana yang lebih dramatis? Seseorang menembak presiden atau presiden ditembak saat pidato? Tentu yang dramatis adalah yang kedua, presiden ditembak yang pasif. Kenapa? Karena presidennya duluan yang disebutkan. Jadi fokusnya pada presiden. Ketimbang di kalimat pertama seseorang menembak presiden. Seseorangnya itu di atas diberi penekanan, padahal di sana yang pentingnya itu bukan seseorang tapi presidennya gitu. Jadi kalau kita mau membuat kalimat yang mana objeknya yang lebih penting daripada si pelaku, maka objeknya harus menjadi subjek gitu. Contoh, apa namanya, ada temanmu bilang, ayo kita naik mobil kamu aja ke PS gitu.
Nah, di sini yang dibahas apa? Mobil. Maka akan lebih tepat kalau kamu menjawab mobil saya sudah dijual ketimbang saya menjual mobil saya. Karena kalau kalimatnya saya menjual mobil saya, maka fokusnya pada kamu. Sementara tadi pembahasannya mobil, berarti tentang mobil, maka mobil duluan yang disebut. Karena mobil ini dijual, maka pasif. Gitu, ya. Oke. Nah, di sini eh, kita akan membahas tentang bagaimana pola pasif, ya. Kita lihat di sini. Jadi semua kalimat pasif syarat wajibnya adalah mengandung to be. To be harus ada. Kemudian tambahkan past participle alias verb ketiga. Jadi semuanya harus hafal verb ketiga. Kalau kamu tahu ini, tapi kamu tidak mengetahui perubahannya dari verb 1 ke verb 3, maka sama aja bohong. Jadi benar-benar harus hafal. Misal, grow verb 1, verb 3-nya apa? Gitu, harus tahu. Contoh seperti ini. Coffee is grown by farmers. Nah, di sini apa namanya? Fokusnya pada si coffee. Coffee ditanam oleh petani. Karena ini pasif, jadi tambahkan to be is, kemudian grown. The raise was given by the boss. Ya. The photo will be printed by Alex. Jadi semuanya ada to be. Ini to be-nya is untuk present tense, to be-nya was untuk past tense, to be-nya be untuk future, kemudian semuanya pakai verb 3. Gitu ya. To be ini berdasarkan apa? To be ini berdasarkan subjek si pasif, kalimat pasif ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada contoh dari berbagai jenis tenses. Kita bahas simple present dulu. Present itu kan menggunakan verb 1 ya, burn. Dan di sini jumlah cars-nya banyak, makanya burn-nya tanpa s. Jadi cars burn fuel. Ya. Apa namanya? Di sini fuel-nya itu kita ubah menjadi subjek cara ngubahnya. Jadi fuel taruh ke depan. Nah, ini kan verb 1. Kalau verb 1 oh present tense, maka to be present tense ada am is are. Fuel ini bensin, tidak bisa dihitung. Jumlah bensin tuh dianggap 1 karena tidak bisa dihitung. Jadi tambahkan to be is. Yang tadinya burn, verb ketiganya tambahkan ed, burned. Kemudian taruh by, baru cars. Fuel is burned by cars. Jadi is to be-nya, karena fuel ini tadi dianggap 1. Kemudian past tense. The race thrilled band. Gitu ya. Nah, di sini the race subject, thrilled-nya verb, band-nya object. Thrill ini verb kedua. Past tense. Oh, past tense berarti nanti to be-nya harus was dan were karena to be pada past tense ada was dan were. Jadi pindahkan band taruh ke depan. Band ini berapa jumlahnya? 1. Maka to be-nya was bukan were. Was taruh sini. Thrill tetap thrill karena kalau dia ed akhirnya tetap sama. Kemudian by oleh baru the race taruh belakang. Ya, jadi ketika mau mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, tentukan dulu kalimat aktif itu tensesnya apa. Apakah present, apakah past tense, atau apa. Taunya dari mana? Lihat kata kerjanya. Kalau kata kerjanya verb 1, oh present. Berarti to be-nya am is are nanti. Kalau kata kerjanya verb 2, oh past tense. Berarti nanti to be-nya was were. Nah, bagaimana kalau present perfect? Lihat kalimat ini. Al has printed the photo. Di sini yang kita identifikasi kata kerjanya, oh ada has. Yang biasanya ada has sama has itu perfect. Gitu kan? Printed verb 3. Oke, sudah. Berarti dapat present perfect. Tinggal tambahkan to be untuk present perfect apa? Untuk to be untuk tense perfect itu been. Foto tarik ke depan, pindahkan ke depan the photo. Tambahkan has karena jumlah fotonya 1 jadi pakai has. Baru taruh to be dulu. To be setelah has ini ya. Been to be untuk perfect. Baru printed ketiga by out. Sekarang future. New cars will save you. Ada will, oh jelas kalau ada will atau be going to, maka future. To be into future apa? Be. To be into future adalah be. Jadi tinggal namakan be nanti. Jadi will tarik ke depan, will tetap ada. Setelah will, baru taruh to be-nya dari be. Will be, baru verb 3. Saved. Baru buy cars. Ya. Nah, jadi apa namanya bisa diperhatikan di sini. Semua pasif itu ada to be, is untuk simple present, was untuk past, has been untuk present perfect, dan be untuk future, baru setelahnya verb 3. Nah, sekarang kita berlatih. Oke, the squirrel gather the nuts. Ya, di sini subjeknya the squirrel, verbnya gather, the nuts object.
Berarti nanti the nuts pindah ke depan. Tapi sebelum itu kita cari dulu verbnya apa. Oh, gathered. Gather ini verb 2. Kalau verb 2 berarti past tense. Kalau past tense to be untuk pasifnya nanti adalah was atau were. Sekarang the nuts nanti jadi subjek kan? The nuts-nya berapa jumlahnya? S. Oh, banyak. Berarti were. Maka the nuts were, gathered-nya tetap jadi verb 3. Ya, gathered, baru tambahkan by, baru the squirrel. Jadi the nuts. Oke, pindah ke depan. Karena banyak, were, gathered, baru verb by the squirrel. Nah, sekarang kalimat pasifnya sudah ada. Ubah menjadi kalimat aktif. Gimana caranya? Gampang. Lihat ini. The wall ini subjek, nantinya akan jadi objek. Matthew di sini objek, nantinya akan jadi subjek. Was painted. Oh, ada was. Was were ini past tense. Berarti nanti pas mengubah ke pasif, ubah ke verb 2, to be-nya buang. Karena to be ini ada karena ini pasif. Pas di aktif nggak ada lagi to be-nya. Jadi, balikkan ke posisi semula. Matthew, objek jadi subjek. Matthew, was buang. Painted, Matthew painted the wall. Tuh. Sekarang ada kalimat aktif lagi. Oh, ada will. Nah, future. To be untuk future apa? Be. Nah, tinggal taruh objek. Mana objeknya? Ini kan verbnya will determine. Nah, objeknya berarti mulai dari the election results. Pindah ke depan. The election results will, ya, baru masukkan to be, will be. Determine, ini verb 3-nya adalah tambah id aja. Determined by the voters. Jadi the election results ke depan jadi subjek. Will masuk, masukkan to be, determined ubah ke determined, verb 3 by the voters. Oke, kita akan bahas transitive intransitive verbs. Transitive verb artinya kata kerja yang butuh objek. Intransitif kata kerja yang tidak butuh objek. Erika sneeze, Erika bersin, nggak butuh objek. Jadi ini termasuk intransitif. Transitif harus ada objek. Misalnya Janet earned, Janet mendapatkan. Mendapatkan apa? Kalau nggak ada objek, maka kalimatnya jadi rumpang atau nggak jelas. Janet mendapatkan. Nah, maka harus ada objek. Jadi itu kalimat transitif. They saw, mereka melihat. Melihat apa? Lihat kecelakaan, gitu ya. Intransitif itu tidak ada objek. Contoh, masalah terjadi, mereka tiba terlambat. Terlambat itu bukan objek, tapi keterangan cara. Nah, itu kesimpulannya ya. Oke. Yang mana yang mungkin diubah menjadi pasif? Kalau dia transitif, karena ada objek, bisa diubah ke pasif. Karena nanti objeknya ini yang mau jadi subjek. Tapi kalau di intransitif kan nggak ada objek. Birds fly, nggak ada objek. Jadi nggak bisa dibuat pasif karena objeknya nggak ada. Gitu. Jadi syarat untuk membuat kalimat pasif adalah menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang ada objek. Oke, ini bisa dilatih nanti ya. Oke. This painting was done by my mother. Lukisan ini dikerjakan oleh ibuku. Jadi oleh di sana untuk si yang melakukan. Nah, kita pakai by kalau penting informasi tersebut. Tapi kalau nggak penting, nggak usah pakai by. Misalnya, this desk was made in Taiwan. Meja ini dibuat di Taiwan. Oleh siapa? Karena informasinya nggak penting. Yang penting pokoknya mejanya dibuat di Taiwan. Jadi olehnya nggak perlu dibuat. Gitu. Misalnya, jagung dimakan di banyak tempat. Gitu. Siapa yang makan itu nggak penting. Yang penting jagung tuh dimakan di banyak tempat. Jadi by-nya nggak perlu dimasukkan. Nah, apartemen tersebut dibangun pada tahun 2007. Spanish digunakan di banyak negara. Jadi kita tidak menggunakan by phrase ya, kalau orang yang melakukannya itu nggak penting. Nah ini, ya, bisa dilihat fokusnya pada siapa. Kalau yang pertama fokusnya pada ibunya, kalau yang pasti fokusnya pada si lukisan. Nah, ini silahkan dilatih di rumah. Oke, itu saja ya. Lihat, kalau untuk to be progresif, tambahkan being. Walaupun sudah ada to be and is are, tambahkan to be lagi untuk being. Sebagai penanda progresif. Oke, itu saja. Waktunya akan habis karena batasan cuma 15 menit untuk merekam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.